Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidra Ayaulia dari Farmasi 2017 ingin mempresentasikan tentang parameter farmakokinetik menggunakan data darah. Tujuannya itu untuk mempelajari profil bioavailabilitas suatu obat dengan menggunakan data darah dari rute pemberian yang berbeda. Parameter farmakokinetika adalah besaran yang diturunkan secara matematis dari model berdasar hasil pengukuran kadar obat utuh dan atau metabolitnya di dalam darah, urin, atau cairan hayati lainnya. Kegunaan menetapkan parameter farmakokinetika suatu obat yaitu untuk mengkaji kinetika absorpsi, distribusi, dan eliminasinya di dalam badan. Parameter farmakokinetika yang dapat dipergunakan untuk mengkaji kinetika absorpsi suatu obat diantaranya konstanta kecepatan absorpsi atau Ka, luas daerah di bawah kurva atau AUC, dan fraksi obat yang diabsorpsi atau bioavailabilitas atau F, luas daerah sedangkan untuk kinetika di distribusi adalah volume distribusi atau FD atau FDSS, dan untuk kinetika eliminasi adalah clearance total atau CLT, konstanta kecepatan eliminasi KL atau beta, dan waktu paruh eliminasi T setengah. Prinsipnya yaitu perbedaan profil bioavailabilitas suatu obat dalam tubuh ditentukan di antaranya oleh rute pemberian. Perbedaan rute pemberian akan menyebabkan perbedaan kecepatan pencapaian obat dalam sirkulasi sistemik. Oleh sebab itu, pola kadar dalam darah setiap waktu tertentu dari rute pemberian yang berbeda akan berbeda juga, sehingga bioavailabilitas akan berbeda. Dalam percobaan ini akan dianalisis berdasarkan profil bioavailabilitas suatu obat yang diberikan melalui rute peroral, intramuskular, dan intravena. Adapun bahannya dan reaksinya yaitu ada sulfametacazole, asam trikloroasetat 15%, natrium nitrat 0,1%, amonium sulfamat 0,5%, N-etildiamin dihidroklorida 0,1%, heparin, silol, etanol 70%. Adapun alatnya yaitu spektrofotometer, sentrifuga, disposable syringe 1 cc, timbangan untuk hewan coba, kotak kelinci, vortex mixer, alat pencukur, alat gelas, mouth block, feed tube. Hewan coba yang digunakan yaitu kelinci strain New Zealand. Adapun cara kerjanya yaitu untuk pemberian oral, yang pertama timbang berat kelinci, kemudian hitung dosis dan volume suspensi yang akan diberikan per oral, yaitu dosisnya 50 mg per kilogram berat badan. Terus kemudian diberikan obat secara per oral sesuai dengan cara pemberian obat per oral pada hewan coba. Untuk pemberian intramuskular, caranya yaitu timbang berat kelinci yang pertama, yang kedua hitung dosis dan volume larutan yang diinjeksikan secara intramuskular dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan, kemudian injeksikan ke dalam paha bagian atas. Apabila volume larutan yang diberikan melebihi volume maksimum pemberian intramuskular, maka sisa obat diinjeksikan di lokasi lain secara intramuskular juga. Untuk pemberian intravena, yang pertama itu timbang berat kelinci, hitung dosis dan volume larutan yang diinjeksikan secara intravena. Dosisnya itu 20 mg per kilogram berat badan. Kemudian injeksikan melalui vena marginalis atau di telinga kelinci. Pengambilan sampel darah menggunakan disposable syringe. Yang pertama itu steril dibasuh dengan larutan heparin. Kemudian cukur bulu daerah telinga di sekitar vena.
Terus daerah vena marginal diolesi silol secukupnya. Kemudian darah diambil sebanyak 1 mili menggunakan disposable syringe yang sudah diberi antikoagulan untuk mencegah terjadinya koagulasi. Pengambilan darah diambil pada waktu berikut. Untuk intravena itu waktunya 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, dan 120 menit setelah pemberian obat. Perlakuan pada hewan coba itu yang pertama itu puasakan kelinci malam hari sebelum percobaan. Yang kedua, timbang berat kelinci dan hitung dosis yang tepat untuk tiap kelinci. Yang ketiga itu beri obat sulfametacazole sesuai rute pemberian yang ditentukan. Kemudian ambil sampel darah sesuai waktu yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya, Sidra Aulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.